warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Faizin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan sebagai tugas ujian mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah ya. Di sini ada 3 pertanyaan terkait pendidikan PAI luar sekolah. Pertama, terkait eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing. Ini kebetulan saya adalah asli Lamongan, khususnya di Kecamatan Paciran. Terkait eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya, ini cukup signifikan ya, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi oleh pendidikan formal atau yang ingin memperdalam pemahaman keagamaan secara non formal. Banyak sekali sebetulnya pendidikan PAI luar sekolah yang sudah terselenggarakan di daerah kami, khususnya pendidikan TPA, pendidikan TPQ di daerah kami itu berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraannya. Kemudian ada lagi majelis taklim. Bahkan terkhusus di desa saya, majelis taklim itu setiap harinya itu bergilir dari RT ke RT. Setiap hari, belum lagi yang ada di musola-musola, di masjid, itu banyak sekali yang menyelenggarakan majelis-majelis taklim. Selanjutnya ada pesantren kilat, ini khusus biasanya pada bulan Ramadan. Ini yang menyelenggarakan adalah madrasah atau pondok pesantren yang dikhususkan kepada para siswa atau santrinya ya. Bagi santri siswa-siswa yang tidak mondok, ini ada program dari madrasah untuk pondok secara kilat, ada pondok kilat, jadi santri kilat pada saat Ramadan. Seperti itu. Terkait problematika yang ada pada pendidikan PAI luar sekolah, ini juga sangat beragam ya. Sebetulnya banyak sekali problematika atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan PAI luar sekolah, khususnya di daerah saya. Ini pertama itu terkait keterbatasan SDM. Keterbatasan SDM ini karena memang pendidikan PAI luar sekolah ini kebanyakan guru-gurunya atau pengajar-pengajarnya ini secara sukarela ya, tanpa ada bayaran, dalam istilah tanda kutip tanpa ada bayaran, sehingga banyak sekali orang yang enggan untuk menjadi guru atau ustadz ya pada ini pendidikan PAI luar sekolah yang sudah diselenggarakan. Ataupun ada itu hanya sedikit sekali gitu. Jadi ini merupakan problematika yang dihadapi pendidikan PAI luar sekolah khususnya di daerah saya. Kemudian terkait itu ada beberapa yang memang bersedia untuk menjadi guru, namun dengan keterbatasan kualitas dan kapasitas mereka karena memang sukarela. Seperti itu. Kemudian dari keterbatasan ini, adanya problem pendidikan PAI luar sekolah ini karena memang minimnya ada pelatihan dan peningkatan kapasitas dari lembaga terkait. Jadi penyelenggaraan pendidikan PAI luar sekolah karena memang ini hanya terbatas dengan keterbatasan terutama masalah pendanaan ya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan, kemudian upaya untuk peningkatan kualitas guru sendiri itu pun ya akan terbengkalai. Pasti terjadi sebuah masalah karena memang tidak ada dana yang ada. Selanjutnya kurangnya SDM ini disokong dengan kurangnya minat generasi muda menjadi pengajar PAI luar sekolah. Kita lihat ya, terutama pada masa-masa ini, zaman-zaman seperti ini, zaman digitalisasi, zaman modernisasi, banyak anak-anak muda itu yang lebih menikmati masa mudanya dengan nongkrong di warung kopi, main game, rokok ya, seperti itu. Jadi untuk pendidikan sendiri itu sudah
bukan lagi menjadi perihal utama dalam kehidupan mereka. Yang terpenting suka, senang, bisa menuruti apa yang mereka inginkan. Makanya hanya beberapa saja yang memperhatikan pendidikan, khususnya pendidikan PAI luar sekolah ini. Tuh. Dari sini adanya problematika ini, kurangnya SDM, ini dapat kita atasi dengan adanya ini khususnya untuk kompetensi guru yang ada ya. Ini mengikuti atau diadakan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi guru atau pengajar. Ini ya lebih-lebih kembali lagi kepada pendanaan ya. Nih. Selanjutnya untuk mengatasi kurangnya minat dan keterbatasan SDM, ini diadakan pemberian insentif. Cuma yang menjadi masalah ini kan terkait pendanaan. Jadi di sini bagaimana dari penyelenggara pendidikan PAI luar sekolah ini bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk adanya iuran bagi peserta atau siswa pendidikan PAI luar sekolah ini, kemudian mencari donatur. Apalagi di daerah saya itu masalah pendanaan ya alhamdulillah, termasuk alhamdulillah banyak sekali sokongan dana dari PT-PT yang ada di daerah sekitar, kemudian donatur-donatur. Cuma yang menjadi masalah khususnya di daerah saya itu terkait minat bagi anak-anak muda, generasi muda untuk menjadi pengajar PAI luar sekolah. Jangankan PAI luar sekolah, untuk menjadi pengajar PAI di madrasah-madrasah yang formal saja itu sudah semakin berkurang minat mereka. Kemudian problematika atau masalah yang kedua ini terkait fasilitas dan sarana prasarana yang terbatas. Ini sebetulnya lebih umum ya, tapi untuk di daerah saya alhamdulillah masalah fasilitas dan sarana prasarana ini tidak menjadi masalah. Sebab dalam satu desa sendiri ini ada beberapa lembaga TPQ, khususnya TPQ, ada beberapa metode yang diselenggarakan, termasuk ada UMI, ada Qiraati, ada An-Nahdliyah. Bahkan dalam satu tempat lembaga pendidikan itu diselenggarakan 2 metode TPQ. Untuk waktu pagi itu metode An-Nahdliyah, dan siang setelah zuhur itu pakai metode Qiraati. Ada lagi UMI, itu biasanya diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti SDMI, seperti itu. Jadi di sini masalah sarana prasarana alhamdulillah gedung kami di desa kami itu sangat besar, bahkan dalam lingkup kabupaten itu mungkin bisa dikatakan sebagai lembaga TPQ yang memiliki gedung terbesar khususnya wilayah desa. Sebab pendanaannya ya alhamdulillah lancar, banyak CSR yang masuk, kemudian donatur sendiri itu masuk, pendapatan asli desa itu sebagian persen juga dimasukkan ke dalam kesejahteraan pendidikan luar sekolah khususnya TPQ. Kemudian problematika atau masalah yang selanjutnya ini terkait tidak adanya standarisasi kurikulum dan metode pembelajaran. Beberapa kalau TPQ insya Allah sudah teratasi, sebab ada istilahnya apa ya, ada panduan langsung dari kabupaten, ada dari untuk tingkat desa ada panduan langsung dari kecamatan dipandu langsung oleh kabupaten, selanjutnya kabupaten langsung dilendel oleh provinsi sampai pusat, kan regulasinya seperti itu. Sudah ada kurikulum, sudah ada metode pembelajaran yang sudah terstruktur dari atas untuk masalah TPQ yang memang mengikuti metode-metode tertentu. Nah ini yang tidak ada standarisasi kurikulum dan pembelajaran, ini biasanya terjadi di lembaga atau pendidikan PAI luar sekolah dalam cakupan belajar intensif ya. Biasanya itu di daerah kami setiap selesai maghrib atau selesai Isya ada belajar bersama, belajar kelompok itu, yang diajar oleh orang-orang yang memang bersedia dan mendedikasikan dirinya di dalam pendidikan. Nah, pada pembelajaran seperti itu biasanya tidak ada standarisasi yang pakem seperti itu ya, sekedar mengajar, pokoknya intinya waktunya pelajaran apa ya itu yang diajarkan.
Nah, kemudian pembelajaran juga biasanya terkesan monoton ya. Biasanya hanya mengisi soal-soal yang diberikan di madrasah, kemudian penjelasan sedikit-sedikit, hanya seperti itu. Itu juga menjadi problem dalam pendidikan PAI luar sekolah ini. Nah, terkait itu sebab lembaga-lembaga seperti itu kan berjalan secara mandiri tanpa ada koordinasi dengan Kemenak, dinas pendidikan lainnya. Tidak ada koordinasi sampai ke atas. Ya memang murni untuk mengabdikan diri di dalam pendidikan. Sebagai solusi, ini harus ada standarisasi kurikulum dan metode. Nah, sudah masalah TPQ, misalkan masalah TPQ sendiri itu sudah ada standarisasi, itu kita anggap beres lah untuk di daerah saya, daerah kami. Selanjutnya pembuatan modul ajar. Nah, modul ajar ini kalau tadi belajar kelompok itu kan masalah modul ajar itu sudah menjadi wilayah di pendidikan formalnya. Cuma ya di sini ketika disuruh membuat modul ajar ini juga akan kelabakan karena yang menjadi peserta belajar ini beragam, mulai dari kelas 1 MI atau SD, bahkan sampai tingkat sanawiyah SMP, ada juga yang tingkat aliyah atau SMA. Ketika guru hanya beberapa orang ini membuat modul ajar dengan sekian banyak, ya otomatis kelabakan kan, seperti itu. Tapi untuk TPQ alhamdulillah, TPQ Lembaga Pendidikan Al-Quran atau TPA itu sudah di daerah kami khususnya itu sudah terlaksana dengan terstruktur dan sistematis. Kemudian juga ada sering kali ada pelatihan-pelatihan atau upgrading kualitas guru, seperti ada pelatihan-pelatihan metode kreatif, ada tahsin juga bagi guru-gurunya. Jadi setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali itu ada upgrading dari pusat yang diberikan pusat kepada lembaga-lembaga pendidikan PAI luar sekolah, khususnya TPQ di daerah kami. Nah, selanjutnya yang menjadi problem lagi itu kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah. Ini yang sudah sering kita dengar ya, jangankan di lembaga PAI luar sekolah, bahkan pendidikan-pendidikan formal yang dalam naungan Kemenak ya, Kementerian Agama, khususnya lembaga-lembaga swasta ya, bisa dibilang guru-gurunya itu lillahi ta'ala. Tidak ada dari kami itu yang memang mengejar gaji atau bayaran yang besar, tidak. Nah, murni dari kami ini adanya kerelaan dan dedikasi terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, pemerintah yang ada ya alhamdulillah saja. Nah, mulai saat ini ada perbaikan-perbaikan, mulai dari ada pemberian intensif bagi guru-guru madrasah diniyah, ada perhatian bagi guru-guru TPQ, ada insentif tersendiri. Cuma ya ketika kita bandingkan dengan pendidikan formal yang dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional atau Diknas, ya sangat jauh seperti itu. Bahkan dari kami seringkali kelabakan, misalkan hanya fokus pada mengajar saja, ya terkait kebutuhan-kebutuhan rumah tangga akan sangat kurang kalau tidak didukung dengan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mencari tambahan-tambahan yang lain, seperti itu. Nah, jadi problem. Nah, solusinya, nah ini yang menjadi solusi. Ini adanya advokasi dukungan dari pemerintah dan ormas, karena memang kita sendiri ini kurang ya adanya perhatian dari atasan. Ya kita mengadakan advokasi melalui siapa? Yang pertama yang bisa kita, yang mungkin, yang sangat mungkin bisa kita laksanakan adalah pengajuan proposal, kemudian mencari donatur-donatur yang memang bersedia untuk mendanai intensif guru-gurunya, meskipun tidak banyak ya, yang paling tidak ya ada untuk buat ganti bensin atau sebagainya. Selanjutnya melalui DPR, misalnya urusan pemerintahan, kita bisa mengajukan ke DPR, mengadakan advokasi kepada Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengajuan-pengajuan seperti itu, mencari dana-dana untuk kesejahteraan dan keberlangsungan lembaga
pendidikan PAI luar sekolah ini itu sebagai solusi. Selanjutnya juga bisa kita menjalin kerjasama dengan ormas-ormas yang ada, misalkan NU, Muhammadiyah, ini kan ormas terbesar di Indonesia, kita bisa menjalin kerjasama dengan mereka terkait khususnya masalah pendanaan seperti itu. Nah, untuk problem yang terakhir sebetulnya banyak sekali ya problematika yang ada terkait PAI, pendidikan PAI luar sekolah ini, khususnya di daerah saya. Cuma yang menjadi fokus atau masalah yang paling menonjol terkait problematika ya sampai 5 ini rendahnya minat dan komitmen peserta didik, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Karena kita ini sedang menghadapi masa-masa modernisasi, digitalisasi, kemudian era perkembangan zaman yang begitu pesat, digital yang begitu pesat. Ini banyak sekali anak-anak generasi saat ini semakin berkurang minat belajarnya, bukan pada tahap PAI saja, apalagi PAI luar sekolah. Untuk disekolahkan di pendidikan formal saja ini sudah alhamdulillah mau seperti itu. Jadi sepulang sekolah ya wis, mereka menikmati dunianya ya seperti itu, bermain HP, gadget seperti itu. Apalagi anak-anak muda sekarang selesai sekolah ya sudah, untuk tingkat SMA pergi ke warung kopi, bertemu kumpul sama teman-teman, main HP, mabar yang seperti itu. Malamnya sama, nggak ada yang belajar gitu, karena memang berkurang minatnya. Ini memang sudah perkembangan zaman yang belum bisa kita kendalikan ya. Sebetulnya kita itu belum mampu atau belum siap untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Ya sebagai bukti mentalitas generasi kita saat ini ya mentalitas mereka yang acuh terhadap kebutuhan pendidikan mereka itu sendiri. Sebagai solusi ya ini adanya inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik, kemudian adanya integrasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada yang paling penting ini pendekatan keluarga. Bagaimana seorang anak itu dari tingkat keluarga adalah pendidikan utama dan pertama ya, diarahkan, kemudian dikasih dukungan, kawal setiap harinya, dikasih gambaran-gambaran agar mereka itu sadar bahwa pendidikan ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sebab dengan pendidikan kan kita bisa menjadi orang yang mengetahui, orang yang berilmu, sehingga kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tidak ada pengawalan pertama dari keluarga, sekeras apapun usaha dari lembaga ya sama saja, itu sama halnya dengan bohong kan seperti itu. Karena memang dari pihak keluarga sendiri tidak ada dukungan, tidak ada pengawalan. Itu dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.